Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami dari kelas 6F Min 1 Bojonegoro mendapatkan tugas wawancara Ibu terkait pengamalan Pancasila. Baik, silahkan ya. Kita wawancaranya ke sana ya. Monggo, ayo ke sana teman-teman. Ya. Ya, silahkan ke sana. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami dari kelas 6F Min 1 Bojonegoro akan mewawancarai Ibu tentang pengamalan Pancasila. Ya. Pertanyaan itu akan disampaikan oleh teman-teman kita. Kita mulai ya Bu. Ya, silahkan. Pertanyaan 1. Apa yang Ibu ketahui tentang Pancasila? Baik, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang nantinya kelima sila ini akan menjadi pedoman atau menjadi pegangan bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan kedua disampaikan oleh Desti. Pertanyaan 2. Coba Ibu jelaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila 1-5. Oke. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sila 1-5 antara lain pada sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang ada di Indonesia. Agama di Indonesia itu ada 6. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Sehingga seluruhnya harus memeluk agama tersebut. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita harus bisa saling menghargai, harus saling menghormati, tidak saling menghina atau bahkan membuli sesama teman. Sedangkan pada sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, bahwa negara Indonesia ini terdiri dari banyak sekali suku, bangsa, agama. Maka penting bagi warga negara Indonesia, terutama kita pelajar, menjunjung tinggi keragaman dengan berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kemudian untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari kita harus selalu mengambil keputusan atau mengambil sebuah tindakan ini atas dasar musyawarah, ya, musyawarah, diskusi, dan lain-lain, sehingga kita tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan atas nama pribadi atau mengambil keputusan seenaknya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di sini seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam berkeadilan, baik dalam bidang hukum, agama, kemudian dalam berpendapat, dan lain-lain seperti itu. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Desi. Menurut Ibu, bagaimana penerapan sila-sila Pancasila dalam masyarakat? Ya, jadi penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwa Pancasila itu tidak hanya untuk dihafalkan, tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga harus diterapkan. Misalnya nih, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak hanya boleh hafal dan tidak hanya boleh saya beragama Islam, tetapi harus diamalkan dalam bentuk apa? Rajin sholat, rajin ngaji, kemudian menghormati teman yang beragama lain, misalnya mengizinkan teman untuk beribadah di gereja ataupun di tempat ibadahnya masing-masing. Seperti itu ya. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Binta. Oke, silahkan. Bagaimana hubungan antar sila dari Pancasila? Hubungan antar sila dari Pancasila, bahwa setiap sila itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri, tetapi adalah saling keterkaitan. Misalnya dalam pelaksanaan sila pertama, kita akan berhubungan dengan sila kedua, yaitu misalnya menghormati. Saat kita bermain bersama di rumah atau di sekolah, ternyata pada saat itu teman kita saatnya beribadah dengan agama lain, maka untuk pengamalan sila keduanya kita harus memberikan kesempatan, harus menghargai
sehingga tidak bisa berdiri sendiri masing-masing sila seperti itu. Selanjutnya, monggo. Sama-sama. Apa manfaat menerapkan sila dari Pancasila? Pemanfaatan penerapan sila salah satunya yaitu karena Pancasila ini adalah pedoman yang digunakan kita warga negara Indonesia untuk berkehidupan, maka pada saat sila-sila ini bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, kehidupan kita akan terarah, akan terencana, akan sangat berjalan dengan baik. Misalnya nih, kalau kita menerapkan sila 1, maka pada saatnya jadwal sholat duha, saatnya jadwal sholat duhur, kemudian saatnya jadwal sholat Jumat, kita tidak perlu opera-operaan ya. Kita akan dengan leluasa, dengan kesadaran sendiri melaksanakan. Begitu juga saat pengamalan sila yang keempat, maka misalnya nih kayak pemilihan ketua kelas, maka kita tidak perlu bertengkar dengan teman karena ketua kelas yang kita usung ternyata nggak sama yang terpilih. Kenapa? Karena musyawarah untuk mufakat atau karena pemilihan secara voting dan lain-lain. Sehingga dengan pengamalan Pancasila, maka kehidupan kita sebagai warga negara ataupun kita sebagai pelajar akan lebih teratur dan kita akan menghindari melanggar dari aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Kasih Bu. Sama-sama. Teman-teman silahkan ya untuk pesan dari Ibu.